Jumpa lagi sekalian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Rendra. Kemarin Pak Agus Raharjo ya bicara di sebuah media televisi tentang ya undercover tentang KPK ya di zaman ada intervensi presiden terhadap KPK, dan berulang-ulang kali Pak Jokowi selalu bilang di media itu adalah ruang yudikatif, saya tidak terlibat di situ segala macam. Akhirnya kemarin ya dibongkar oleh Pak Agus, dan ini akan menarik banyak orang untuk memberikan interpretasi. Bung Firdaus, apa sebenarnya yang terjadi ya? Apakah hanya sekali itu diintervensi oleh Jokowi, atau Jokowi secara sistemik juga mengintervensi lewat undang-undang, Bung Firdaus? Iya, memang menarik ya pengakuan Pak Agus Raharjo ya, mantan komisioner, mantan ketua KPK sebelum Firly Bahuri. Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah acara televisi, Pak Agus mengatakan bahwa di dalam ketika kasus, jadi pada awal-awal fase komisioner Pak Agus Raharjo ya, jadi jilid sebelum Firly Bahuri ya yang kemarin di awal, ketika mereka sudah menaikkan status penyidikan untuk kasus IKTP Setnov yang pada waktu itu adalah ketua DPR begitu dari Partai Golkar, dan kemudian Pak Agus Raharjo dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana, dan kebetulan hanya sendiri, biasanya dipanggil berlima begitu, atau paling tidak semua komisioner yang ada di Jakarta itu hadir. Nah kebetulan dipanggil secara privat sendiri gitu lewat tempat yang tidak biasanya, dan kemudian di situ dikatakan oleh Pak Agus Raharjo dalam pengakuannya mengatakan bahwa Pak Jokowi marah-marah dan minta agar kasus penyidikan terkait Setnov untuk proyek IKTP itu dihentikan begitu. Dan kalau kita ingat pada waktu itu adalah di mana undang-undang KPK masih undang-undang yang lama, Bung Meldi ya, begitu. Jadi belum direvisi. Begitu. Jokowi marah dan Pak Agus Raharjo mengatakan, oh iya karena sudah sprindiknya 2 minggu ditandatangani, maka tetap berlanjut, dan dia mengabaikan permintaan Pak Jokowi untuk menghentikan kasus itu begitu. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat, Bung. Pertama misalnya itu juga menunjukkan bahwa apakah juga Pak Jokowi yang selama ini mengatakan bahwa dia relatif tidak banyak mengintervensi proses penegakan hukum begitu. Dan kalau kita ingat pada waktu itu KPK di luar bagian dari Kamar Eksekutif. Jadi belum ada undang-undang KPK gitu revisi 2019. Dia bukan kejaksaan, bukan juga kepolisian gitu. Bahkan kalau kita katakan bahwa KPK juga, kalaupun KPK adalah bagian dari eksekutif tapi dari penegakan hukum, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi begitu. Nah, tapi KPK saja yang extraordinary di luar dari sisi pemerintah itu diintervensi. Nah, yang kedua kita lihat adalah dari konsekuensi dari runutan waktunya begitu ya, dan itu juga bisa jadi menjadi pembenar, menjadi salah satu motivasi kenapa lahirnya revisi Undang-Undang KPK 2019, Bung Meldi, begitu. Di mana salah satu yang dipretel adalah aspek-aspek extraordinary dari kewenangan KPK, mulai dari SP surat penghentian perkara, SP2D, SP2 gitu ya, kemudian mekanisme bahwa KPK juga banyak hal yang artinya menjadi keistimewaan KPK itu dihilangkan begitu. Dan kemudian KPK juga menjadi bagian dari ASN, bagian dari eksekutif, dan di bawah pemerintahan, Bung Meldi. Gitu. Jadi saya pikir yang kedua ini juga bisa menjadi latar, walaupun berkali-kali dikatakan, oh ya itu juga kepinginnya antara partai politik. Tapi kalau kita lihat gitu, draft awalnya usulannya juga datang dari pemerintah membahas bersama DPR, begitu artinya pemerintah bersama DPR sepakat untuk melucuti KPK, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat, begitu ya, ketika hasil pelucutan KPK ini muncul menjadi seorang Firly Bahuri gitu ya, dan kemudian muncul beberapa sirkus-sirkus kasus pelanggaran etik dan segala macam begitu, maka bisa jadi kalau kita katakan ini mengkonfirmasi kenapa indeks persepsi korupsi kita mengalami drop yang drastis, Bung Meldi. Gitu. Artinya apa? Ada indikasi bahwa indikasi cawe-cawe, indikasi intervensi atau penegakan hukum yang notabene tidak lagi memandang hukum sebagai sebuah proses kebenaran, tapi juga bisa jadi diintervensi oleh pihak yang lain begitu. Dan saya menjadi khawatir gitu ya, KPK saja bisa diintervensi, maka bisa jadi untuk aparat yang lain, entah itu kepolisian, kejaksaan, atau mungkin kamar kehakiman, begitu ya, itu juga bisa tidak terlepas dari intervensi dari kekuasaan. Dan itu yang juga diamini oleh komentar terakhir dari Pak Mahfud yang mengatakan bahwa intervensi itu mungkin tidak hanya dilakukan oleh seorang, bisa saja dilakukan oleh seorang pemimpin tertinggi atau presiden, tapi juga unit atau kekuasaan yang lain, Bung Meldi. Ya, sebenarnya kan kita harus ngecek juga, Bung Firdaus ya, background, latar belakang, latar karir ya, perjalanan karir Agus Raharjo ini gimana kita bisa melihat, Bung Firdaus, apa catatan-catatan penting dari karirnya Pak Agus Raharjo? Ya kalau kita lihat Pak Agus Raharjo adalah komisioner yang dipilih gitu ya menjadi pemimpin KPK jilid keempat kalau tidak salah ya sebelum Pak Firly begitu.
Dan sebelumnya dia adalah kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa Pemerintah, yang banyak memberikan masukan terkait perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan saya ingat di eranya Pak Agus Raharjo, kita melihat ada beberapa perkembangan termasuk membuka data dari laporan transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Bu Meldi. Ini salah satu inovasi di eranya Pak Agus Raharjo. Dan kebetulan pada waktu itu saya masih di lembaga anti korupsi, saya melihat Pak Agus Raharjo terbuka untuk publik, membuka datanya sehingga kita bisa mengawasi gitu ya, terbuka secara online, dan itu menjadi salah satu kemajuan dalam pengelolaan barang dan jasa begitu. Dan kalau tidak salah juga latar belakang sebelumnya mungkin birokrat begitu ya, yang notabene juga secara baik itu dia memiliki kesederhanaan diri gitu. Dan mungkin gitu yang jadi catatan kita, kalau tidak salah sekarang Pak Agus Raharjo ini maju sebagai salah seorang calon DPD gitu. Calon DPD saya tidak tahu di daerah mana Bu Meli, tapi sekali lagi kalau kita lihat begitu ya, dari track recordnya Pak Agus Raharjo cukup baik, cukup bisa kita katakan pemimpin yang cukup lurus lah tanda kutip begitu. Nah, terlepas dari motif apapun Bu Meli, kalau kita lihat gitu ya, pengakuan Pak Agus Raharjo ini bisa menjadi sinyalemen membalikan keadaan gitu ya, atau membukakan mata kita lebih lebar gitu ya. Ternyata bahwa intervensi itu dalam kekuasaan, terutama dalam penegakan hukum, bisa jadi menjadi salah satu alat penekan begitu. Dan pertanyaan kita, kalau intervensi itu dilakukan dalam proses penegakan hukum, bagaimana nanti ketika dalam proses kontestasi dalam memperebutkan kepemimpinan begitu. Terlebih lagi Pak Jokowi sekarang masih menjabat begitu ya. Nah, apakah juga Pak Jokowi akan meneruskan trik atau mekanisme cawe-cawenya begitu istilahnya Pak Jokowi begitu ya, atau nanti juga bisa mempengaruhi dalam integritas dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, Bu Meldi? Ini kan ada sebuah yang kontras, Bung Firdaus. Di awal 2014 itu kan Pak Jokowi memperlihatkan dirinya bahwa dia pro KPK ya, ketika BG dikasih warna merah atau apa gitu ya oleh KPK. Rapot merah ya. Rapot merah sama KPK, kemudian dia tidak diloloskan untuk menjadi Kapolri. Ini seakan-akan Pak Jokowi ini pendekar untuk masalah korupsi, tapi dengan perjalanan waktu, Bung Firdaus, ini tergerus ya, pelan-pelan dan tapi pasti dia mengintervensi KPK. Dan bagaimana kita melihat ya bahwa ini bisa menjadi sebuah modus-modus baru gitu ya untuk capres-capres kita, itu jangan sampai terulang lagi, Bung Firdaus. Di awal gimmick-gimmick pro, di akhir malah dia melakukan kontra dari yang dia perjuangkan di awal. Iya betul, jadi ini pembelajaran yang sangat berharga untuk publik ya, untuk pemilih atau rakyat Indonesia, bahwa pemimpin yang walau di awalnya atau di awal karirnya, entah itu di level yang lebih rendah gitu ya, mulai dari wali kota, masuk kepada provinsi, kemudian masuk kepada kontes nasional, kita menganggap bahwa dia memiliki komitmen atau keinginan yang kuat dalam penegakan hukum atau pembentukan pemerintahan yang bersih begitu. Tapi bisa jadi nanti sejalan dengan waktu atau ketika ada salah satu hal yang tidak sesuai dengan dirinya gitu ya, dia bisa menjadi berbalik, Bu Meldi. Dan itu yang saya lihat dalam konteks apa yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Ketika 2014, ketika dia baru terpilih sebagai seorang presiden gitu ya, dia menunjukkan komitmen yang tinggi, bahkan dalam penyusunan kabinetnya, dia mengundang semua institusi penegak hukum untuk melakukan screening untuk calon anggota kabinetnya, Bu Meldi gitu. Dan pada screening ini kita lihat salah satu yang memberikan kejutan kepada Pak Jokowi dan partai politik PDIP pada waktu itu adalah tidak diloloskannya seorang Budi Gunawan gitu ya oleh KPK karena terindikasi ada persoalan integritas di sana begitu. Dan tetapi ya setelah itu dilewati ya, mungkin karena itu juga bagaimana kekehnya seorang Jokowi begitu ya. Kita lihat sekarang Pak BG masih menjabat sampai sekarang walaupun dalam posisi yang berbeda, Bu Meldi begitu. Artinya apa? Itu juga menjadi gambaran bagaimana keinginan tanda kutip begitu keras dari seorang Jokowi begitu. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat bahwa ya itu tadi, bahwa kekuasaan itu memiliki godaan yang tinggi untuk melakukan penyimpangan atau korup, Bu Meldi. Jadi kalau kita katakan orang sekali menjabat satu periode mungkin menjadi 2 kali. Dan ketika 2 kali dengan kondisi yang lebih pede, yang lebih percaya diri begitu ya, dia berharap bahwa bisa saja jabatan itu menggoda dia untuk mengintervensi apapun begitu. Nah, ketika semakin dipuja, semakin dikultuskan, gitu bisa jadi dia mengatakan, oh ya, saya ingin menjadi atas nama rakyat akan memperpanjang jabatan saya menjadi 3 periode, begitu, atau 4 periode. Itu yang terjadi pada Putin, itu terjadi pada pemimpin Cina, Bu Meldi, begitu. Artinya apa?
atas nama rakyat dijadikan sebagai justifikasi, kemudian ingin melanggengkan kekuasaannya, begitu. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Dan kalau kita lihat apakah 3 pasang calon presiden yang sekarang itu memiliki komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, mengembalikan mandat atau kedaulatan penegakan hukum atau anti korupsi Indonesia, itu yang perlu kita garis bawahi, itu yang perlu kita lihat lebih detail di masing-masing programnya, komitmennya, atau orang per orangnya, gitu ya. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan penegakan hukum atau semangat anti korupsi di Indonesia? Itu yang perlu kita uji, Bu Meldi. Ini kan pertimbangan-pertimbangan teknokrasi bergeser menjadi pertimbangan-pertimbangan politik, Bung Firdaus, di sepanjang jalan kekuasaan Pak Jokowi. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi capres-capres berikutnya. Teknokrasi tetap menjadi sesuatu yang paling tinggi, ya. Tapi paling tinggi, lebih tinggi lagi adalah moral. Moral paling tinggi, kemudian teknokrasi, ya. Pertimbangan politik adalah pertimbangan yang terakhir, saya kira, untuk capres-capres kita untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga Republik ini makin baik, Bung Firdaus, tidak terombang-ambing dengan urusan politik, ya, atau urusan nego-nego politik. Yang paling tinggi adalah ukuran teknokrasi, Bung Firdaus, tapi di akhir bolehlah 15%, 10% adalah pertimbangan politik. Ini harus menjadi acuan di capres-capres berikutnya. Iya, betul. Jadi etik, moral, kemudian teknokrasi atau perencanaan itu menjadi dasar dalam melakukan kebijakan atau melakukan pembangunan. Nah, kalau kita refleksikan kepada calon presiden dan wakil presiden yang ada, gitu ya, kalau ada calon di mana dia berangkat dalam soal pertimbangan etik saja yang diragukan, begitu ya, dalam persoalan moral saja diragukan, persoalan legitimasi saja dia bisa menerabas aturan, begitu ya, maka bisa jadi gitu dia tidak akan mengamini proses penegakan hukum, bisa jadi dia tidak akan mengamini proses anti korupsi, Bu Meldi, gitu. Jadi kalau kita bicara nanti pertimbangan teknokrasi itu bisa saja disingkirkan dengan pertimbangan-pertimbangan interest tertentu atau kepentingan yang lain, gitu. Nah, saya berharap publik semakin jeli, semakin cerdas melihat mana di antara pasangan-pasangan ini yang memiliki dasar, tidak saja dasar dari program, perencanaan, ataupun ide-ide terkait untuk rakyat Indonesia nanti, gitu, tapi juga memiliki dasar etik yang baik. Karena sekali lagi, kalau orang tidak mengedepankan etik dan aturan sebagai prinsip dia bekerja, maka dia akan menerabas apapun, begitu. Dan bisa jadi nanti kepentingan publik yang akan dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih sempit atau kepentingan-kepentingan yang lebih praktis sifatnya. Jadi sekali lagi, ya ini menjadi pembelajaran untuk kita, menjadi indikator untuk kita menilai masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, siapa mendukung siapa, begitu ya. Kemudian apakah kita meyakini dia akan memberikan yang terbaik untuk Republik ini, Bung Meldi? Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.